Selamat datang di History 1 menit. Dalam video kali ini, kita akan membahas kudeta G30S yang berpengaruh besar dalam mengubah takdir Soekarno dan menciptakan Soeharto sebagai presiden. Mari kita mulai. Soekarno sebagai bapak proklamator menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam upayanya membangun negara, ia mengadopsi ideologi nasakom nasionalisme, agama, dan komunisme yang bertujuan untuk menyatukan berbagai kekuatan di Indonesia. Namun, kedekatan Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebabkan ketegangan dengan kalangan militer dan kelompok nasionalis. PKI menjadi semakin kuat, dan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan sebagian masyarakat dan militer. Pada saat yang sama, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah yang memperburuk keadaan. Di tengah krisis ekonomi yang serius, Soekarno memutuskan untuk mengirimkan tentara ke Kalimantan dalam rangka konfrontasi terhadap Malaysia. Dengan banyaknya pasukan militer yang terfokus pada operasi ini, PKI melihat peluang untuk memperkuat posisi mereka di dalam negeri. PKI memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan aktivitas mereka, berusaha mengkonsolidasikan kekuatan, dan mengorganisir aksi-aksi politik di tengah ketidakpuasan masyarakat. Keberadaan militer yang terfokus di Kalimantan membuat mereka merasa lebih bebas untuk bergerak. Pada malam tanggal 30 September 1965, terjadi peristiwa G30 SPKI yang mengakibatkan penculikan dan pembunuhan 7 jenderal militer. Peristiwa ini mengubah arah sejarah Indonesia. Banyak yang percaya bahwa peristiwa ini direncanakan oleh PKI. Tetapi ada juga teori yang mengaitkan dengan keterlibatan pihak asing. Setelah peristiwa itu, Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad mengambil alih komando untuk meredakan situasi. Dalam waktu singkat, Soeharto berhasil mengendalikan keadaan dan menggalang dukungan dari militer serta masyarakat. Seiring dengan semakin kuatnya posisi Soeharto, Soekarno mulai kehilangan dukungan. Meskipun ia mencoba mempertahankan kekuasaan, keadaan politik semakin tidak menguntungkan baginya. Pada Maret tahun 1966, Soekarno terpaksa menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui surat perintah 11 Maret. Dari sini, Soeharto secara resmi diangkat menjadi presiden, menandai berakhirnya era Soekarno dan dimulainya Orde Baru. Di balik peristiwa G30 SPKI dan lengsarnya Soekarno, terdapat dugaan keterlibatan pihak asing, khususnya Amerika Serikat. Pemerintah AS khawatir dengan pengaruh komunisme di Asia Tenggara dan melihat Soekarno sebagai ancaman. Berdasarkan dokumen yang dibongkar, dia diduga terlibat dalam merencanakan penggulingan Soekarno. John D. Negroponte dalam bukunya menyatakan bahwa AS berusaha mendukung transisi kekuasaan ke Soeharto untuk memastikan Indonesia tetap berada dalam orbit barat. Selain itu, Vincent Bevins dalam bukunya The Jakarta Method mengungkapkan bahwa Amerika Serikat terlibat aktif dalam kampanye anti-komunis di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dengan menciptakan strategi yang menyebabkan ribuan orang dibunuh dalam upaya menekan komunisme. Dari sini, kita bisa melihat dampak besar yang ditimbulkan oleh peristiwa ini. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami perubahan signifikan, termasuk program pembangunan yang masif dan kebijakan anti-komunisme yang ketat. Soeharto beraliansi dengan negara-negara barat dan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Namun, era ini juga ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan terhadap lawan politik. Dari analisis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kudeta G30 SPKI, lengsernya Soekarno, dan naiknya Soeharto sebagai presiden merupakan rangkaian peristiwa yang saling terkait. Campur tangan pihak asing menjadi faktor penting yang mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia pada waktu itu. Sekian, dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.